Halo, selamat malam kalian semuanya, apa kabar? Baik-baik kah? Oke, untuk malam ini aku harap energi kalian baik supaya yang baca juga baik, hasilnya pun baik. Yang baru gabung ke channel aku, Mela Morgan, terima kasih. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau cocok. Kalau nggak apa-apa, nggak maksa, tapi nonton aja videoku. Thank you. Dan kita sekarang pembahasannya adalah siapa sih orang yang mau baikan sama kamu dalam waktu dekat? Kita akan buka tarikan energinya di sini. Oke. Kita akan ambil ya. Siapakah orang yang akan berbaikan dengan kamu dalam waktu dekat? Ini nggak harus pacar ya. Bisa juga mantan. Bisa juga temen, bisa juga gendernya bebas, mau cewek mau cowok, tapi aku kayaknya nangkep sih masalah cinta, tapi ya we will see. The Village. Orangnya ini tinggalnya mungkin jauh dari kamu, atau kalian berjarak. Kemudian dia lebih diem, ibaratnya lebih sederhana. Orang yang sederhana, tapi kamu mungkin kadang-kadang kepikiran dia, gitu ya. The Bardo. Aku melihat masalah kamu dan dia di masa lalu mungkin berat, melibatkan satu hubungan jangka panjang, tapi kayak nggak ada ujungnya. Ini sama kayak kartu The Devil gitu loh modelnya ya. Jadi banyak korslet di dia. Bisa jadi dia kayak ngebuat kamu itu mikirin dia terus. Bisa jadi orangnya ini ngedoain kamu supaya kamu deket sama dia. Aku melihatnya juga dia ngawasin kamu. Ini kayak gambar mata ya. Gambar mata. Rasanya kamu tuh kayak ada CCTV-nya gitu. Ada sisi gelapnya, dia suka sama kamu. Oh, tuh kan benar. Keluar kartu The Lover. Intinya, orang ini adalah orang yang kamu mau dan dia mau kamu, udah pasti. Kalian pernah punya hubungan sebelumnya. Kemelekatannya kuat. Sangat melekat. Bisa jadi posesif, bisa jadi hubungan toksik, tapi sebenarnya karena ada cinta di sini jadi nggak mau saling lepasin gitu. Hubungannya dalam. Kenapa ya kalau aku baca selalu dalam-dalam? Tuh, The Sword. Komunikasi yang kadang baik, kadang jelek. Tegang aja gitu. The Vessel. Pergerakannya sedikit. Pergerakannya sangat sedikit. Dia di sini pelan-pelan ya, memulai untuk menyadari bahwa harus ada titik terangnya di sini. Dia di sini berpikir bahwa aku mau semuanya menjadi lebih baik. Sebenarnya kekalutan ini ada apa sih? Serba kebimbangan itu banyak ya. Mungkin kalian marah masalah komitmen, bisa jadi karena dia di sini tuh menunjukkan kesimpang siuran, keenggak jelasan, sampai kamu kayaknya ya udahlah, paling terang itu aku pergi aja. Wow, ada Thanatos, bukan Thanos ya. Thanatos. Ini sedikit banyak kalian dalam satu
bukan berangkap, aku bilang. Memang nggak bisa keluar dari orang ini, dan orang ini tuh nggak mau keluar dari kamu. Dia tuh udah menganggap kamu itu miliknya dia banget, disimpan dalam satu tempat di hatinya supaya kamu tuh nggak kemana-mana gitu. Pokoknya dia ada kayak agresif tapi pasif gitu. Tahu kan, agresif pasif itu lebih ke pikiran, lebih ke mental. Bisa juga dia fans kamu loh ini. Kok merinding aku. The Medallion. Kamu lihat gambar tangannya di bawah sini. Ya, gambar tangan ini ingin menggapai kamu, ibaratnya kamu. Dia ini adalah orang yang sepertinya tidak punya kepercayaan diri yang cukup, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan menurut dia. Tapi kayak bagikan punggung merindukan bulan gitu loh. Mungkin gak sih aku sama kamu? Orang lama, bahasa-bahasanya itu mengaburkan. Kadang ngebuat kamu itu kayak dramatik. Hubungan kalian penuh dengan drama. Karena dari dia meyakinkan bahwa dia nggak ninggalin kamu gitu loh. Tapi dari perlakuannya kayaknya ngebuat kamu emosi terus dan pergerakannya tuh sedikit-sedikit. The Creator. Di sini aku melihat dia membuat kamu mempercayai, atau orang ini memang melihat kamu itu sebagai orang yang penuh dengan imajinasi. Kamu itu capable, ya, capable, dan juga mungkin kamu pernah nggak sih punya project menciptakan sesuatu dan dia tuh kagum gitu mungkin. Contoh kayak aku nih, pembuat kartu gitu, dan orang yang ngefans sama aku di sana, wah hebat ya, gitu. Dia bisa bayangin kamu loh, dia tuh melukiskan semuanya yang indah-indah tentang kamu. Kalau dari sisi dia, jadi ada bentuk kekaguman yang nggak bisa diungkapkan dari versi dia. Kemudian shapeshifter. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Aku lebih melihatnya orang ini, tau gak sih, kayak berasa ada di mana-mana gitu. Karena dia di sini energinya kuat banget loh. Bahkan mungkin malam ini dia mikirin kamu. Ya nggak perlu takut sih. Dia ini gampang untuk beradaptasi. Orang gampang beradaptasi dengan kamu. Kalau kamu pikir kamu adalah orang yang paling keras dalam hidup, orang ini bisa tahu celah kamu. Ini secara general ya. Wow. Dari sini energinya udah mulai kayak kerasa. Aku merasakan panas di belakang tengkuk. Berarti orangnya ini mungkin tahu, atau kalian di sini memang punya koneksi batin yang kuat, karena di sini dia memang sangat-sangat suka sama kamu. Bisa dibilang fans, bisa dibilang pengagum rahasia, tapi masalahnya dia wanita atau pria, I don't know. Aku harus buka dulu dari kartu tarot. Aku pakai kartu yang kecil aja, yang ringan ya. Jadi supaya kita nih di sini chill. Aku pakai kartu yang lucu-lucu supaya nggak begitu tegang. Kita akan ambil kartunya di sini.
Jadi ciri spesifiknya apalagi? Minimal dari cerita, dari perawakan, orangnya dia seperti apa? Orang yang nggak banyak gerak, dia orangnya pasif, impulsif, kemudian mungkin dia nggak banyak bicara. Tapi sekalinya kalau dia banyak bicara itu agak cerewet. Tapi kalau dia ada maunya, ya. Umurnya ini nggak jauh dari kamu, teman-teman. Bisa lebih muda. Nggak jauh beda. The High Priestess, orang ini sangat tertutup. Sangat tertutup, sangat nggak mau banyak ngomong. Energinya aku udah dapat ya, cuman sebesar energi aja dari Aquarius, Libra, ada juga Gemini. Orangnya suka mendadakan. Ibaratnya dadakan itu kalau dia lagi giat gitu, dia rajin. Tapi kalau misalnya lagi malas, tiba-tiba gampang berubah. Misalnya hari ini dia chatting kamu nih, terus bisa ngilang lagi berapa lama gitu, ntar chatting lagi. Orang ini sudah punya pasangan mungkin, entah itu serius atau nggak serius, tapi ada pacar lain, ada pasangan lain. Three of Wands, etos kerjanya kuat. Etos kerja kuat. Karakternya di sini. Karakter maskulin. Ada Ace of Cups, orangnya sensitifan, baper. Kalau kamu misalnya berubah dikit, dia nanya, atau kamu hilang, kamu kemana gitu. Padahal dia datang dan pergi, gitu kan? Ada Temperance, orang ini sebenarnya kuat banting, jadi banyak kesabaran, ya, lebih dewasa, sabar, ngayom. Dia suka punya hobi mungkin koleksi barang-barang mewah. Dia suka segala sesuatu berbau sejarah. Kemudian dia ini pecinta keindahan, bukan dari kecantikan ya, tapi dari segi kenyamanan. Jadi dia tidak melihat orang ini cakep atau enggak, nerima aja, yang penting nyaman. Kemudian dia tuh menunjukkan wibawa, bahwa dia itu capable, dia tuh bisa, tapi dia tuh punya agresif yang kuat. Aku lihat dia mau punya ketenangan di hidup. Jadi masalah harta, masalah pekerjaan itu penting. Ada energi Scorpio, orang ini suka bertransformasi, suka berbentuk perubahan. Makanya aku bilang, orang ini itu kuat banting. Kondisinya bisa jadi dia sedang mulai lagi karena sebelumnya pernah gagal. Karena di sini ada kartu Death. Ini keluar kartu Scorpio, Taurus, Libra. Ada energi Aquarius ya. Kuat banget energinya Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi-energi yang datang pergi dan juga energi yang baperan gitu. Umurnya ini tidak jauh-jauh dari kamu. Paling jelek-jelek mentok ya. Paling jeleknya itu ya 3, 4, 5 tahun lah. Enggak sampai belasan tahun gitu. 4 tahun, 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Rata-rata yang kutangkep di sini orangnya lebih tua. Dia punya keinginan itu directly, langsung dijalani. Sebenarnya seperti itu. Cuman di sini aku melihat ada energi Aries juga, ada Four of Cups juga dari elemen air.
elemen air ya, jadi seperti Scorpio, Cancer, Pisces. Gak banyak bergerak, tapi ambisinya besar. Orangnya suka pelin-pelan, bahkan gak jelas, bahkan blurry. Misalnya dia sayang sama kamu, tapi kayak gak ditunjukkan dari sikap. Dan dia gak bisa dipaksa orangnya. Jadi orangnya memang memiliki rencana matang ke depan, tapi gak bisa dipush. Kesannya tuh memang lama banget. Dan orang ini secara hati dia, secara emosional, hati cinta, dia cinta dan sayang sama kamu. Kita akan lihat ya, permasalahan. Nah, kita masuk nih ke permasalahan kamu dan dia. Kenapa kamu dan dia di sini dulu berpisah? Jadi kita bisa lebih spesifik melihat orangnya seperti apa, masalah apa. Aku akan ambil 6 kartu di sini. Masalah apa? Embracing. Oke. Protection. Patient. Wisdom. Gateway. Wow. Illumination. Ada sesuatu yang mau dibuat, ya. Aku melihatnya di sini berbagai macam masalah. Contohnya, antara kamu atau dia di sini itu kayak terlalu posesif, ya, sampai kadang-kadang cemburu. Kadang-kadang kalau kamu keluar sama teman cowok dikit aja atau sama siapa, dia nanya, keluar sama siapa? Karena dia merasa kayak kamu takut nih berpaling dari dia. Orangnya ini memang sisinya posesif ya. Kemudian yang kedua, bener sih sabar, tapi mungkin dia membuat kamu menunggu lama, dan kamu nggak suka terlalu lama hubungan ini tuh slow. Kapan nih? Kapan? Tapi dia bilang sabar ya, kayak gitu. Orang ini kamu percaya kamu percaya ke dia bisa memberikan kamu masukan positif sebetulnya. Tapi karena terlalu banyak bicara yang bijak-bijak, tapi tidak menerapkan ke dirinya sendiri, terutama ke hubungan ini, gitu. Dan ada gateway. Gateway, dia susah bisa bersama kamu. Dia merasa kayaknya kamu sama dia itu sebenarnya kadang-kadang pernah terlontar di dia, kayaknya kita nggak cocok deh, atau aku belum bisa komitmen sama kamu sekarang. Karena di sini ada gateway. Tapi sebelumnya dia sudah meyakinkan bahwa tunggu ya, itu. Jadi orang ini akan datang itu dikarenakan tidak enak. Tidak enak telah PHP sama kamu mungkin. Yang menjadikan hubungan ini itu menjadi jauh, padahal tuh dia tuh cinta banget sama kamu, cuman dia masih belum bisa kasih keputusan mungkin waktu itu, ya. Dia mau berusaha menjadi lebih baik. Dan di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa bicara sama kamu. Aku akan ambil aja di sini. Aku akan ambil 4 angka yang aku putar dari sini. Ada 1 bulan lagi, ada 6 bulan lagi, 8 bulan lagi, 6. Aku curiganya tuh 6. Maksimalnya ya antara 1 sampai 6 bulan. Orang ini aku lihat
akan datang. Ya, walaupun range-nya tidak begitu sebentar, tapi ada yang 1 bulan lagi minta maaf sama kamu. Range-nya antara 1 sampai dengan 6 bulan ya. Karena 3 kali. Lalu zodiaknya aku ambil aja di sini. Ini ada Gemini karena terkait dengan Merkuri. Kemudian Scorpio, dying for you. Dia mau minta maaf sama kamu. Mungkin mereka tahu bahwa mereka punya salah fatal. Taurus, keras kepala. Aquarius, gak punya banyak waktu sama kamu. Gemini, komunikasi di antara kalian. Tadi aku udah, yang pertama Gemini ya. Gemini itu terkait dengan komunikasi. Jadi kamu sama dia karena suka slack ya, salah paham. Dan dia sukanya cepet gitu. Dan ada Leo. Leo ini kadang-kadang terlalu perfeksionis. Kemudian dia itu senang dipuja. Kira-kira itu zodiak yang close, mendekati, yang akan datang dengan kalian. Tenang aja, ini masih belum akhir. Aku akan ambil nama-namanya, jadi biar kita rapih di akhir ya. Ada R, yang zodiak-zodiak aku singkirin. Ada R, ada J, ada A, ada N, ada F, ada W, ada M, ada E, ada V, H, O, U, C. Nah, 2 lagi aku coba ambil karena nama-namanya itu mungkin tidak lazim. Oke, ada 3. Ada D, ada Y, ada P. Gitu. Itu ya yang kira-kira mau minta maaf sama kamu dalam waktu dekat. Dan zodiak-zodiaknya tadi aku udah sebutin. Nah, sekarang kita singkirin dulu di sini. Kalau yang merasa kecepatan bisa di pause aja ya, nanti diputar ulang di bagian ini di menit ke-22 lewat sekian. Kemudian di sini aku pengen tahu sebenarnya apalagi yang dia mau katakan sama kamu. Ya, kita akan ambil dulu untuk kartunya. Tiga, 4, 5, 6. I need more time to figure things out. Dia bilang aku butuh waktu untuk mencerna ini semua. Ini mungkin kata-kata yang akan dia ucapkan nanti. Aku tuh sedih kalau kehilangan kamu. Aku gak cukup baik untuk kamu. Ini kata-kata yang buat kesel. Aku tuh selama ini berusaha untuk reach kamu, tapi mencari kamu, tapi mungkin kamunya yang kayak ngabaikan aku. Aku gak bisa berhenti memikirkan kamu. Seberapa besar aku mencoba. I love you and care for you more than I think. Aku cinta kamu dan aku sangat peduli dengan kamu lebih dari apapun. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya di kondisi kalian di sini ada yang saling blok, yang dia belum buka, antara 1 sampai dengan 6 bulan ke depan, kemungkinan dia akan buka blok. Tapi ini tidak berlaku untuk semua, hanya untuk nama-nama tadi, inisial-inisial tadi. Kemudian, yang aku tangkap, orang-orang yang ngeblok kamu, itu lambat laun nanti akan mulai terbuka dan menyadari bahwa aku pernah nyakitin seseorang. Kita ini sebenarnya sensitif kok. Kalau seandainya kita sendiri itu
kayak nggak punya salah ya, lebih enak kan. Tapi kalau misalnya kita punya musuh, apalagi kita pernah kenal, kita pernah cinta, kita pernah suka, tiba-tiba terblok, itu rasanya nggak enak banget gitu. Bacaan ini itu bisa benar, bisa tidak, tergantung dari kalian. Dan aku akan membuka satu pesan terakhir, apa yang harus kalian sikapi dari kejadian ini. Leadership, tetap jangan pernah hilang kendali. Kamu itu adalah orang yang kuat. Lepas atau tidak ramalan ini, prediksi ini kira-kiranya salah atau benar, nama juga prediksi ya. Aku bukan yang canggih-canggih banget, aku hanya membaca kartu, dan aku pembaca kartu. Namanya tarot reader. Namanya membaca kartu. Kamu di sini kuat ya. Kamu berjalan sudah sejauh ini, kamu adalah orang yang berharga, kamu adalah orang yang dilindungi sama semesta, kamu adalah orang yang mendapat cahaya dari semesta. Kamu diberikan kisah cinta yang rumit, kamu dikasih kisah komunikasi pertemanan yang sulit mungkin, dan apapun dengan orang samping kamu, itu tandanya kamu adalah orang mandiri. Kamu bisa membawa diri kamu sendiri tanpa selalu ketergantungan sama orang lain. Jadi apapun ramalan ini nanti belakangnya, kira-kira manjur atau enggak, tetaplah selalu jadi orang yang kuat dan selalu menyinari dengan aura-aura yang positif untuk orang di sekeliling kamu. Jangan pernah benci, jangan pernah dendam, jangan pernah kejar. Semua nanti akan terbuka. Oke? See you when I see you. I love you. Bye-bye.